tentang perkara yang sangat penting, karena perkara ini banyak menjadikan fitnah bagi kita umat Islam, bagi keluarga, sehingga salah satu dari doa ketika orang meninggal dunia, kita dianjurkan berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa la taftinna ba'dahu. Janganlah engkau menjadikan fitnah setelah kepergian almarhum atau almarhumah. Nah, fitnah yang sering terjadi setelah ada keluarga yang meninggal itu adalah fitnah harta benda, fitnah harta warisan. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita, sehingga Islam hadir untuk memberikan solusi, jalan keluar supaya tidak terjadi fitnah, permusuhan di dalam keluarga setelah ada yang meninggal dunia. Maka Islam hadir memberikan jalan keluar dengan disyariatkannya ilmu mawaris, ilmu faraid. Nah, ilmu mawaris ini, ilmu faraid ini adalah sebagai solusi di dalam Islam supaya tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi putus silaturahim di dalam keluarga. Maka jalan keluarnya adalah dengan menerapkan ilmu faraid. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 73, potongan dari ayat yang ke-73, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika engkau tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, illam ta'khudul mirasa bima amarakumullahu ta'ala takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak mengambil harta warisan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kehancuran yang besar. Jika kalian tidak melaksanakan pembagian warisan dengan cara waris yang diajarkan di dalam agama, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang besar. Nah, itu maksud dari ayat itu menurut Abdullah ibnu Abbas. Kemudian dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ta'allamul ilma wa'allimuha an-nas. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah ia. Belajar terus ngajar. Kita belajar dulu terus ngajarang. Nah, jadi kita belajar. Kita belajar waktu tahu baru tengah jarang. Mun eta tahu ya tengah jarang. Ta'allamul fara'idha wa'allimuha an-nas.
pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah orang. Perintah dari Nabi. Perintah pertama, belajar ilmu secara umum, kemudian ajarkan. Perintah khusus, ajarkanlah ilmu faraid dan ajarkan orang. Ta'allamul Qur'an wa'allimuhan nas, ajarkan Al-Qur'an, ajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, ajarkan Al-Qur'an. Secara khusus Nabi nyebut dua. Belajar faraid, belajar Al-Qur'an dan ajarkan. Fa inni mru'un maqbudun, karena ya kata beliau, aku ini akan meninggal dunia. Jadi Nabi akan meninggal dunia. Wal ilmu sayuqbadu, begitu juga ilmu akan hilang. Nah, mana sering sampai tiang orang alim meninggal bersama ilmunya. Menara ulama meninggal, ya, dia membawa ilmunya. Harta ditinggal, anak keturunan ditinggal, kalau ada jabatan ditinggal. Yang dibawa ilmu dan amalnya. Sehingga para ulama itu harus wajib untuk menyampaikan ilmu, karena beliau akan meninggal dunia dan membawa ilmunya. Sehingga ya tidak ada istilahnya ilmu itu turun temurun, ya. Kalau sudah meninggal, kalau enggak diajarkan dan tidak belajar, enggak bisa dia alim. Jadi anak serta-merta anak ulama, kemudian anak ya langsung jadi ulama, enggak? Atau cucu lekan ulama tiba-tiba langsung jadi ulama, enggak bisa, belum tentu. Ya. Karena ilmu itu dipelajari bukan diwarisi. Ilmu itu dipelajari bukan diwarisi. Ulama meninggal membawa ilmunya. Kalau keturunannya tidak belajar, ya tidak jadi alim, tidak pintar, tidak hebat, ya. Maka al ilmu bita'allum, ilmu itu dipelajari. Siapa yang rajin, dia yang bisa. Tiba jadi anak petani rajin belajar, ya tahu itu. Ara anak ulama, ya anak milih belajar, ya anak tahu. Deh. Nah, jadi ya tata keliru memahami apa ilmu nu seakan-akan pindah untuk pindah. Baginda Rasul dalam hadis ini beliau mengatakan wal ilmu sayuqbadu, ilmu itu juga akan hilang. Dengan meninggalnya ulama, ilmu akan juga hilang kalau tidak belajar dan diajarkan. Nah, betul deh. Wa tazharul fitan, kalau ilmu ulama sudah hilang, maka apa yang terjadi? Tazharul fitan, akan muncul fitnah. Akan muncul fitnah hatta yakhtalifa isnani fi faridatin la yujidani ahadan yufsilu bainahuma, sehingga ada dua orang yang berselisih dalam urusan faraid. Keluarga berkereok, ribut masalah harta warisan. La yujidani ahadan, tetapi mereka tidak menjumpai seorang pun yang bisa menyelesaikan masalahnya. Fitnah. Arak dengan berkereokan harta benda, lalu anak langan berketuan. Ya anak langan minta pendapat menyelesaikan masalah ini. Nah, itulah terjadi fitnah itu. Maka kita ya sedikit tidak harus belajar, ya secara umum ataupun secara khusus, ya tertuanglah
ya, khususnya dalam ilmu faraid ini. Nah, itu motivasi kita belajar ya, untuk belajar ilmu faraid. Kemudian Tiang mengulang kembali ya, untuk menguatkan ya, apa yang telah disampaikan tentang hikmah disyariatkannya ilmu faraid. Kumbena Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita atau mensyariatkan ilmu faraid. Pertama ya, ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya sebagai ya ibadah, sebagai ibadah. Karena Allah yang memerintahkan ya, kalau kita sebagai hamba Allah tiada lain yang kita ucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah Ta'ala berfirman, baginda Rasul bersabda, jadi kita kanggo gin ragu-ragu. Kita kanggo ragu-ragu. Yang po sering tengena ketika membaca firman Allah, sadaqallah. Ketika membaca hadis Rasulullah, wa sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah dan maha benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua sumber ini tidak boleh kita ragu sedikit pun. Enta ragu timba firman Allah Ta'ala bisa menyebabkan kita murtad. Teragu. Maka apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, kewajiban kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taati. Lagu namun selain firman Allah, selain dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, jadi kita perlu menimbang, kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak boleh kita langsung sami'na wa ata'na. Kita dulu apa yang disampaikan oleh orang itu sesuai tidak dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis, karena itu pedoman. Jadi masih manusia biasa, manusia biasa ini kadang-kadang kena, kadang-kadang salah. Nah, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita, nah, lalu harus tetuang salah kena, namun tetuang salah kena aja, ya tahu gin, ngena nenek kena, nenek salah. Nah, jadi selain Allah, selain Rasulullah, ya. Jadi anar istilah sami'na wa ata'na. Tapi kita mendengar, kita perhatikan, kita renungkan, kita timbang sesuai tidak dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nanti kita paham. Imbe lang anta sami'na wa ata'na, imbe lang anta sami'na wa fakkarna. Kita dengar, kita pikir dulu. Nah, betul. Ya ahlakuna sami'na wa ata'na. Nah, maka Allah memerintahkan kita tentang waris, maka kita sebagai hamba Allah tiada lain ucapan kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Kadang-kadang umat Islam ni ya dulu mikir tejak perang masih sami'na wa ata'na, tejak saling sumati sami'na wa ata'na, keliru ya naya lah anta sami'na wa ata'na. Tejak perang, tejak putus silaturahim, tejak saling sumati, nah sami'na wa fakarna, dengar, pikir terus gitu ya, anda langsung laksanakan. Keliru itu. Apa akibatnya? Ita perang ya tamu apa? Nah, terus inyuri itu aja senang-senang. Yang buarak dengan ya nafsirang sami'na wa ata'na, ya anda tepat langan megadu.
Sami'na wa ata'na katanya. Simi mai tu ta'na. Ya. Nah, simi mai tu ta'na. Jadi, apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak boleh sedikit pun kita ragu. Bisa menyebabkan kita murtad karena ragu. Allah sendiri menjelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegaskan juga di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tiadalah nabi itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu sebenarnya sama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dzalikal kitabu la raiba fih, tidak boleh kita ragu. Sehingga namun nara firman Allah, hadis baginda Rasul, sami'na wa ata'na. Namun perkataan manusia biasa yang sering khilaf, dosa, ya kita lihat-lihat dulu lah, ya, lihat-lihat dulu sesuai ya, kena arah maslahat, timbang dulu lebih besar maslahatnya atau mudaratnya. Ya, kita lihat. Maka kita diajarkan supaya berpikir, la'allakum tatafakkarun. Supaya berpikir. Kedua, hikmah disyariatkan untuk kita belajar ilmu faraid adalah adaul huquq li ashabiha, untuk memberikan hak-hak kepada ahlinya, kepada yang berhak, dengan bitahdidi, dengan menentukan nasibi, bagian, ya, kulli warisin, setiap ahli waris, minat tarikati, dari harta peninggalan. Jadi pin ilmu faraid tuang ta, oh nenek mau, nenek ya ana mau, nenek mau nah gede, nenek mau nah gede, naramu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, 1/6, masing-masing wah gede bagian. Nah lagu ya tatuang gede-gede ya bahaya, apalagi gen sampai merubah. Imau tengah rubah deh jadi 1/4, imau 1/6 dirubah menjadi 1/3 atau 2/3, bahaya, ancaman keras. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya mengancam keras orang-orang yang merubah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, yudkhilhu naran, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Bukan hanya masuk, tetapi khalidina fiha, kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, baginya siksa yang menghinakan. Nah, ancamannya luar biasa. Merubah ketentuan Allah. Allah menentukan ini dapat setengah, ini dapat 1/4, ini dapat 1/8. Kan ketentuan orang menasalah 6. Deh. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 enggak nah. Pin dalam warisan arah 6 nenek. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 enggak nah. Lagu ulangan diperluin tapal, ai ke mau setengah, ai ke mau 1/4, ai ke mau 1/8, ai ke mau 1/3, ai ke mau 1/6, ai ke mau 2/3. Nah ini langan
rumusna. Deh, langan intina tuh no. Yang tuang dia yang mendapatkan setengah ayai. Imo seperempat ayai, imo seperbalu ayai. Nah, jadi tapal nanti insyaallah. Jadi becat untuk mengetahui bagian masing-masing. Ada yang belajar insyaallah. Nah, maka hikmah Allah mensyariatkan ilmu faraid supaya memberikan hak kepada orang yang berhak dan menentukan bagian masing-masing. Nah, dan juga menutup orang yang tidak berhak. Menutup orang yang tidak berhak. Misalnya ara'anna dalam ilmu waris mahjubun, dia tertutup, terhalang. Misalnya munara anak berarti empu terhalang. Munara anak berarti empu mau karena arak masih ringsai. Misalnya arak dengan tua, bede anak, bede empu. Nampu nenek urutan kedua, arak atasnya ringsai anak. Berarti empu ne ada mau. Nah, orang terhalang. Nah, sehingga duit yang berketuan arak dengan tua, bede anak, bede empu. Anak dia misalnya 2 dengan tuane. Isai mati dulu. Arak empu dah lagu. Apakah mau empune atau ya? Masih arak anak, berarti empu yang mau. Istilah dengan masyarakat ninggalang hak dengan bebeakna. Dan ada mati dulu. Jadi aija mati dulu ia warisang duwe bandana. Tulokana masih hidup, anak mati dulu, berarti tuloka jadi ahli waris, anak dia jadi pewaris. Nah, itu. Jadi aturan waris aija mati ia warisang duwe bandana. Tuloka masih hidup, anak duluan mati, berarti tuloka jadi ahli waris, anak jadi pewaris. Jadi ya anak semestinya tuloka doang jadi pewaris, anak jadi ahli waris. Jadi aija mati. Aija mati. Ini maksudnya terhalang. Nah, dia terhalang karena ada di atasnya ada ring pertama. Sehingga kalau sudah diberikan hak masing-masing, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, terhindarlah keluarga tersebut dari an-niza, dari pertikaian, permusuhan. Dari pertikaian, permusuhan yang menyebabkan apa? Dendam. Duit kan saling dendam gara-gara apa? Gara-gara duit banda. Lekan papunda bercerita timpa anak. Geting lain nenek macam-macam. Harusnya kita mau elogojak. Anak bercerita malik timpa anak. Terus saling dendam. Nah, saling dendam. Kumbena karena ya na beres masalah warisan. Ya na beres. Coba na beres ya aman. Lalu hen ya na beres, nah, hilangan susahna masyarakatnya. Ia mau, ia paling ngotot kadang-kadang. Pin dalam hukum waris ia ada mau. Ia ada mau ubah karena memang dia tidak menjadi ahli waris. Lalu kadang-kadang ngotot karena merasa berhak, merasa berjasa. Aku doang yang ngerti tolong udah padahal bukan termasuk ahli waris. Pada ngotot, saya ngotot, dua ngotot, saling ngotot, susah lah. Nah, akibatnya dendam. Kemudian setelah dendam, wa taqta'ul arham, akan memutuskan silaturahim. Akan memutuskan silaturahim. Kan bahaya putus silaturahim. Salah satu penyebab putus silaturahim adalah harta warisan, harta peninggalan. Kemudian yang ketiga, hikmah disyariatkan kita belajar ilmu mawaris adalah tahqiqu ghayatil mayit fi hifzi karamati wa dawami dzikrihi, untuk memastikan tujuan
menyampaikan tujuan orang yang meninggal dunia di dalam memelihara kehormatannya, di dalam memelihara kehormatan dengan dimati. Coba berpikiran. Namun dengan dimati, kemudian dia tidak bagi waris secara benar, secara adil sesuai dengan agama. Nah, tu mati ini kadang-kadang jadi sebutan di ahli warisnya. Koyo gina doa yang sumpahna dengan mati kadang-kadang. Sumpahna tu mati kumbena ya na mau. Tulokana ya adil. Goyo gina doa yang sumpahna tuloka iwah mati. Nah, untuk menjaga kehormatan dengan iwah mati, maka disyariatkanlah ilmu mawaris. Nanti dengan dimatiin aman, deh, jadi terhormat, tidak dicaci, tidak dihujat setelah meninggal dunia, kan bahaya. Kita meninggal masih tersumpah-sumpah sih. Ahli waris, ya ada dengan ahli waris. Anak jari nyumpah itu. Deh, nah, bade anak malik berdempu cerita anak pinpuna, papum pele, ya na bagus. Bagus dia. Anak istri doang ngomong kita itu mau. Akhirnya ya empu endah milu nyumpak apapun wah mati lah ya. Nah, ini terjadi di masyarakat. Terjadi. Nah, kenapa tidak menjalankan aturan agama? Tidak menjalankan aturan agama. Nah, maka tujuan daripada ilmu mawaris itu disyariatkan menjaga kehormatan orang meninggal dunia, wa dawami dzikrihi, dan supaya tetap diingat, didoakan. Jadi kan nemu ahli waris dekan dekan dengan meninggal dunia kan minimal dia bersyukur. Nah, alhamdulillah deh berkat tuloka mau tebangket, mau tekebon, jadi tetap diingat, tetap didoakan. Kadang-kadang arah hasilnya tersumbangan kan ditimpa na tuloka karena ida warisan tebangket gitu deh. Lalu bebek ipacu kalau deh di mondok bebek ina pacu aja bade bangket langsung jual deh. Nah, langsung jual. Kemudian yang keempat, hikmah disyariatkan ilmu mawaris adalah taqwiyatur ruhut ta'awun baina afradil usrah, untuk menguatkan ruh saling membantu antara individu di dalam keluarga tersebut, ya. Nah, untuk menguatkan persaudaraan atau ikatan keluarga di dalam keluarga besar tersebut, ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk belajar ilmu faraid. Kemudian al-huququ muta'alliqatu bit-tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Qabla taqsimit tarikah, sebelum membagi ya harta peninggalan mayit, hunaka umurun la budda minha, ada perkara-perkara yang harus kita selesaikan. Sebelum membagi harta warisan, ada perkara-perkara yang harus diselesaikan, ya. Jadi bagi warisno urutan terakhir. Pertama kita selesai apa? Al-haqqul muta'alliqatu, ay al-haqqu muta'alliqu bi'ainit tarikah, hak yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Misalnya ya, arak dengan mati beda harta wah tepu wah tahun melebihi satu nisab, ya, kayak yang misalnya lebih dekan 1 juta wah tahun, kemudian meninggal dunia, maka sebelum bagi waris keluarkan dulu zakatnya, keluarkan dulu zakat. Atau ada dengan tani misalnya, wah begabah ya dah, wah berudah nimbang begabah, ya,
Kemudian wah keruan hasil gabah dan lebih lekanah ton 2 ton. Ketu udah nyambang lo bangket jangan hujan tembak nasi rantai mati. Ya. Nah, sebelum bagi harta warisan segulang dulu zakatnya. Nah, jadi jadi ahli waris no tak tahu. Iya, langsung mikir bagi waris doang. Masih ada kewajiban lain. Keluarkan dulu zakat apabila sudah mencapai nisabnya. Berarti emas ya misalnya kan wajibnya sekitar berapa? 85 gram. Atau uang seharga emas 85 gram dalam tabungan tidak dipakai. Ya. Kemudian dia meninggal sementara uang itu sudah setahun ya. Maka keluarkan dulu zakatnya. Kedua, ya. Mu'natut tajhiz. Siapang biaya untuk pemakaman. Siapang biaya untuk pemakaman. Jadi arak duit bandan tumateno siapang dulu. Ini biaya anda pemakaman. Kemudian misalnya hen tradisi enta, nah tradisi enta kadang-kadang bagus lalu kadang-kadang memberatkan. Pula dengan beli sampi. Dia beli sampi yang bersedekah. Nah maka siapkan dulu. Bitang lekan duit bandai arah. Siapkan segala biaya dengan mandiang, beli kain kapan, ya, biaya dengan ngali kubur. Pokoknya apa yang berkaitan isi pelaksanaan ya pemakaman almarhum, nah disiapkan nah dari harta yang ditinggalkan. Nah kemudian ketelu yang perlu dilaksanakan sebelum ya bagi waris ad-duyun al-mursalah, selesaikan hutang piutang. Ketuanin arak ke hutang da tumatino mun arak ja arak duit bandanda selesaian dulu segala hutang piutang ya, nah diselesaikan. Nah kemudian yang keempat adalah al-wasiyatu. Periksa dulu kira-kira tumatene wah kita berwasiat, arak kewasiat dah. Tulis dah nah arak kewasiat dah. Mun arak wasiat dah jadi duit bandanono. Nah, sisipang untuk wasiat. Berwasiat namun tamene berwasiat maksimal paling luwekna 1/3 dari harta. 1/3. Misalnya enta bede 3 miliar. Paling luwek tekanggo berwasiatna miliar. 1/3. Jadi ana lebih. Nah, maksimal 1/3 dari harta benda. Nah periksa aja lo tumatene Allah ada wasiat, ne wasiat dah selesai. Nah baru yang kelima setelah mengeluarkan zakat dari harta tersebut, kemudian biaya pemakaman, kemudian bayar hutang, kemudian menunaikan wasiat, arak sisana baru terbagi waris. Menarak sisana lekan impat ibruk ya. Bayar hutang, pemakaman, zakatnya, kemudian wasiat. Nah, barulah ya ahli waris untuk membagi harta warisan. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pengantar ya. Nah, sebagai mukaddimah insyaallah kita lanjutan tentang asbabul ya, sebab-sebab orang mendapatkan warisan. Sebab-sebab orang mendapatkan warisan. Di apa ke sebabna dah mau warisan. Nah, ini perlu tertuang sebagai pengetahuan umum. Sebagai pengetahuan umum nanti tertuang nenek mau nenek yang mau nah tertuang sebab-sebab aja. Nah insyaallah tuang ta nenek mau nenek yang mau.